Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, keluangan waktu, keringanan hati, kelunakan langkah untuk kita sama-sama berjibaku mengikuti salah satu kegiatan yang subhanallah telah dirancang jauh-jauh hari dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya kita semua. Yang mudah-mudahan dengan adanya pertemuan yang mulia ini menjadikan salah satu wasilah sababiyah di mana Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang berhak mendapatkan surga, cinta dan ridhonya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan alam tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala nabi. Kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menolong kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang terus bisa turut dan patuh menapaki sunnah-sunnah, jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhaj-manhajnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh tokoh masyarakat, kepada seluruh alimil ulama, zaimun zu'ama, asatidul asatidah, muallimin wal muallimat yang saat ini sama-sama hadir bersama kita yang saya hormati. Kemudian pengatur waktu, penjajab acara yang sama-sama telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian seluruh jamaah kaum muslimin yang sama-sama hadir, yang Allah tuntun, yang Allah ayunkan langkahnya, mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap napas yang kita hembuskan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah saling menasihati di tempat ini, bahwa kita pernah saling berwasiat di tempat ini. Karena kelak Bapak Ibu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluruh pertemanan, seluruh persahabatan itu, seluruh ikatan kekeluargaan baik kekerabatan itu akan buyar, selesai. Bahkan satu dengan yang lainnya akan saling menghujat satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain. Sering saya sampaikan dalam ayat disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu yang bapak lupa dengan anaknya, yang anak lupa dengan ayahnya. Pada saat itu seorang ibu lupa dengan anaknya, seorang anak lupa dengan ibunya. Kakak lupa dengan adiknya, adiknya lupa dengan kakaknya. Paman lupa dengan bibi, bibi juga lupa dengan pamannya. Semua orang pada saat itu likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang kacar-kacir mementingkan kepentingannya masing-masing, sibuk dengan kesalahan dan dosanya masing-masing. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada persahabatan,
Ada ikatan, ada pertemanan yang tidak akan pernah terputus dengan hanya kematian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Seluruh pertemanan, seluruh ikatan kekerabatan, seluruh ikatan nasab, seluruh persahabatan pada saat itu semua akan menjadi permusuhan. Saling memusuhi satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifatnya orang yang bertakwa itu? Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Bapak Ibu seluruh jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menginjak ke materi, alhamdulillah saya tahadduts bi nikmah. Ingin menyampaikan satu nikmat anugerah di mana Allah Subhanahu wa taala membimbing saya datang jauh-jauh dari Tasikmalaya, Ibu. Tahu Tasikmalaya? Mungkin di antara kita tahu nama, nggak tahu aslinya ya. Tasikmalaya itu salah satu tempat di pelosok negeri Indonesia Nusantara di daerah Jawa Barat bagian selatan. Jadi jangan salahkan kalau misalkan ibu bapak lihat saya kayak ada manis-manisnya. Itu memang ciri khasnya orang Sunda, kata orang. Ada juga yang menyampaikan kepada saya orang Wonogiri. Saya waktu itu setelah pulang isi dari mana lupa, datang ke saya orang Wonogiri, katanya, Ustaz, orang Sunda itu Koreanya orang Jawa. Alhamdulillah katanya ya. Alhamdulillah saya di hari yang mulia ini diundang ke desa apa kecamatan ini? Kecamatan Gedek ya bilangnya. Kalau Gedek itu enak, Bu. Ya. Gudeg beda lagi. Alhamdulillah di tempat ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, dengan segala karunia-Nya telah memilih kita sebagai manusia. Ibu sadar kita dipilih jadi manusia, Bapak? Sebelum saya lanjutkan ini ceramah, saya mohon semuanya untuk menjawab setiap pertanyaan saya, untuk menyaut ketika saya mengajak bicara. Jangan sampai saya bicara ke kanan, Bapak Ibu ke kiri, saya ke kiri, Bapak Ibu ke kanan, saya ke atas, Ibu ke bawah, jangan. Ya. Ini bukan Jumatan. Ini bukan apa? Bukan Jumatan. Sekali lagi saya tanya, Ibu sadar Bapak dipilih oleh Allah jadi manusia? Ternyata ketika kita mau merenung, ketika kita mau apa? Mau merenung. Ngaji itu kan mengkaji, merenungkan. Ketika kita mau merenung, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok seorang manusia saja, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Coba kita bayangkan, dari sekian banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang di atas, yang di bawah, yang terbang, yang merangkak, yang melayang, yang berjalan, yang di galaksi, yang di bumi. Ada langit, ada apa? Ada bumi. Dari sekian banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dan memilih kita untuk menjadikan kita sebagai manusia. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat At-Tin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sesempurna mungkin, dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi manusia ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok makhluk yang paling sempurna. Coba sekarang lihat manusia. Kalau hewan itu kan, hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dibagi tahap per tahap. Ada karnivora, ya kan? Ada apa lagi, Bu? Yang guru-guru di sini mohon disebutkan. Karnivora, ada apa lagi? Omnivora, ada apa lagi? Herbivora, ada apa lagi? Ya pora-pora itulah. Ya. Itu per satu hewan, per satu pora. Betul apa iya? Buaya disebutnya apa? Karnivora. Yang memakan daun itu apa? Herbivora.
Sekarang kita lihat manusia. Kira-kira pora apa yang pantas? Kabeh pora. Terus kita lihat hewan. Ada yang terbang, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Kira-kira manusia masuknya di mana? Semuanya ada. Kita jalan merangkak, mobil itu jalannya berdiri apa merangkak? Jawab. Mobil ini berjalannya merangkak apa berdiri? Takut saya kalau mobil berdiri di sini. Kereta berdiri gimana? Ya kan? Motor berjalannya kan merangkak. Kita berjalan. Terbang kita? Terbang. Ada pesawat, ada jet, ada apa lagi, dan lain sebagainya. Manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sesempurna mungkin, segalanya. Ada nikmat yang lebih luar biasa daripada itu yang harus kita renungkan. Apa? Dari sekian banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia, dari sekian banyaknya manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi manusia-manusia yang beriman. Nikmat enggak tuh? Nikmat enggak tuh kira-kira? Nikmat. Dari seantero jagat raya bumi, dari timur ke barat, dari selatan ke utara, Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang-orang yang memeluk hidayahnya, kemudian menancapkan keimanan di dalam hati kita masing-masing. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Kemudian lebih dari itu kita percepat. Dari sekian banyaknya orang yang beriman, Ibu Bapak, di muka bumi ini di Indonesia saja ada 180 juta lebih penduduk Indonesia yang muslim, yang beriman. Apalagi kalau sedunia ada mungkin miliaran orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih saya, bapak, ibu, dan anak-anak semuanya untuk bisa hadir di majelis ini, untuk mendengarkan nasihat dan ilmu. Kira-kira nikmat nggak? Nikmat yang luar biasa, di mana Allah menuntun hati kita. Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang yang mengikuti hidayahnya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita datang ke sini tanpa hidayah bisa nggak? Ya bisa. Adanya keimanan, adanya inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membimbing kita untuk bisa berjalan ke sini. Itu nikmat yang luar biasa. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mau menempuh jalan-jalan keimanan dan hidayah. Ini mulai agak serius nih. Orang yang mau mengikuti jalan iman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hatinya, menundukkan pendengaran dan matanya, menundukkan seluruh anggota dan jiwanya untuk mengikuti jalan-jalan keimanan, yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, kedamaian. Itulah orang yang beriman. Maka ajaban li amril mukmin, sangat beruntunglah urusan seorang mukmin. Kenapa ya seperti itu? Hidupnya selalu tenang, tentram, aman, nyaman, damai. Dilihat dengan kacamata keimanan. Kenapa? Mukmin itu gampang, ringan, mudah. Orang yang beriman itu kalau bisa sholat berdiri ya berdiri. Nggak bisa berdiri apa? Nggak bisa duduk berbaring. Nggak bisa berbaring, pakai isyarat. Isyarat dulu Pak, jangan main sholatkan. Nanti kalau masih hidup jangan disolatkan. suruh sholat dulu. Sholat dengan isyarat. Setelah isyarat tidak bisa dengan isyarat, sholat dengan apa? Kedipan mata. Nggak bisa itu ya baru diapakan, disolatkan, pertanda napasnya sudah terhenti. Dalam Islam itu mudah. Orang yang beriman itu mudah. Orang beriman dikasih ujian tinggal bersabar. Orang beriman dikasih nikmat tinggal
bersyukur. Ajaban li amril mukmin. Sangat beruntunglah urusan seorang mukmin. Kemudian setelah kita mengikuti jalan keimanan, Allah tuntun kita untuk mengikuti hidayah. Apa kata Allah? Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Masya Allah. Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan hidayah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengikuti jalan-jalan petunjuk yang telah aku gariskan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah dalam Al-Quran, ditafsirkan oleh para ulama, arti daripada memaknai fala khaufun di sini adalah fala khaufun alaihim fid dunya walahum yahzanuna fil akhirah. Mereka tidak akan pernah dihinggapi rasa takut ketika di dunia dan tidak akan pernah merugi nanti di akhirat. Itulah orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh anak-anak, seluruh jamaah yang kami cintai, yang kami banggakan. Alhamdulillah. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala telah merangkai semua lika-liku takdir ini sehingga kita bisa sampai di tempat ini. Kita berbangga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilih menjadi manusia, dari manusia dipilih jadi orang yang beriman, dari orang yang beriman dipilih jadi orang yang mengikuti hidayah, dari mengikuti hidayah kita dibimbing ke tempat ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Kita persingkat kajiannya Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercatat dalam tema. Di sini saya mungkin tidak menyampaikan tentang berita Palestina, tidak menyampaikan tentang bagaimana keadaan peperangan di Palestina saat ini, karena sudah banyak sekali mungkin kajian-kajian baik di dunia nyata ataupun di dunia maya membahas tentang Palestina ini, dan saya bukan pakar di situ. Saya tahu tapi tidak paham. Ngerti nggak? Ada orang yang tahu tapi tidak terlalu memahami, ya kan? Beda dengan orang yang tahu ya paham juga gitu. Kayak yang tadi malam Masya Allah Ustadz Andri, beliau kan udahlah tahu ditambah paham tambah lagi mengalami. Jadi ilmu, pemahaman, pengalaman nyambung tuh. Kalau saya bukan kafaahnya di situ. Insya Allah yang akan kita bahas di sini adalah tentang kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia. Saya nanya sama semuanya sebelum kajian dimulai lebih jauh. Kita sebagai manusia dengan segala fitrah kita masing-masing, kira-kira kita memilih segala sesuatu itu yang mudah apa yang susah? Kencang langsung mudah. Kita memilih sesuatu yang mudah apa yang susah? Yang mudah. Begitupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, bagaimana ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan? Pilihlah aisarah, yang paling mudahnya, ya kan? Beda dengan istilah orang sekarang, kalau ada yang susah ngapain cari yang mudah, kan salah. Sekali lagi saya tanya, mau yang susah yang mudah nih? Yang mudah. Mau yang mudah, mau yang murah? Oh terus. Udahlah mudah, udahlah murah, dapat diskon. Ini kajian sekarang, kajian ada door prize-nya katanya. Jadi Bapak Ibu nanti di akhir ada 10 pertanyaan dari saya, yang bisa jawab dapat hadiah. Dapat hidayah, dapat ilmu, dapat hikmah, dapat yang mudah, dapat yang murah, dapat hadiah. Kajian di sini memang. Ya? Kajian paling nikmat sudah ini. Ya, Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang mau door prize nanti hadiahnya sudah ada katanya. Nanti ada 10 pertanyaan. Yang paling memperhatikan, yang paling mencermati, yang paling memahami itu yang bisa menjawab pertanyaan. Sudah siap menjawab Mbah-mbah? Bapak-bapak sudah siap menjawab? Ini Mbah-mbah dikasih kuis, mohon maaf ya Mbah ya. Mbah Uti, Bahkung juga semuanya. Saya tahu Mbah Uti, Bahkung itu di Jawa. Ya. Kalau di sana ya kakek nenek. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama
Dari salah seorang kalangan ulama salaf, muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, salah satu ulama yang terkenal dengan kedalaman jiwanya, kedalaman ilmu hikmahnya, yang terkenal dengan samudra keilmuannya, baik dalam ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu hikmah. Beliau adalah seorang ulama, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau ingin memberikan kepada kita beberapa jalan pintas, beberapa kunci-kunci mudah. Udah kunci, udah mudah, udahlah jalan pintas. Apa bedanya jalan pintas dan jalan umum? Tolong dijawab. Apa bedanya jalan pintas dan jalan umum? Jalan pintas lebih cepat. Tadi saya dijemput sama beliau Pak Senton. Ustaz, kalau Ustaz pakai jalan umum lewat kota jauh, kita lewat jalan pintas. Jadinya apa? Cepat. Kira-kira kita memilih jalan pintas apa jalan umum? 99% pilih jalan pintas. Apalagi kalau di sini ada pembagian uang misalkan. Insya Allah Ustadz Nurul Arifin akan membagikan uang 1 miliar rupiah. Di pagi hari dimulai dari jam 6 pembagian per orang 10 juta. Yang telat 1 menit tidak akan mendapatkan hadiah tersebut. Kira-kira yang penuh jalan umum, jalan pintas. Jalan pintas jadi macet. Ini hadiah masalahnya. Nah sekarang Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala akan memberikan beberapa tips atau jalan-jalan pintas. Bagaimana supaya kita dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjemput rizki. Rizki itu mau dijemput nggak dijemput, kalau sudah waktunya sampai pada kita maka akan sampai. Tapi seorang muslim mukmin itu dianjurkan untuk ikhtiar menjemput rizki. Nah Imam Ibnul Qayyim di sini ingin menyampaikan bagaimana sih jalan pintasnya supaya antum mudah dalam menjemput rizki. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang menjemput rizki, saya tanya semuanya, Bu, rizki itu apa? Pak, rizki itu apa? Bukan bingung. Sementara kita tiap hari mau kemana? Doakan Ustadz, insya Allah mulai hari ini saya akan mencari rizki yang lebih halal lagi. Ditanya rizki itu apa? Ada yang bilang macam-macam. Macam-macam itu apa? Repot lagi pertanyaan nanti. Ada yang bilang rizki itu sehat, ada yang bilang rizki itu uang. Setuju kalau rizki dibilang uang? Repot lagi jawabnya. Kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang wallahu a'lam gitu ya. Kira-kira tahu rizki itu apa? Kan? Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki itu adalah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang telah ditetapkan 50.000 tahun yang lalu sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Caranya rizki datang pada kita tidak harus dijemput sebetulnya. Bisa saja Allah memberikan kita sekaligus rizki tersebut bisa. Misalkan tiba-tiba saya duduk di sini terus jatuh uang 1 miliar, bisa. Allah itu tinggal bilang kun, jadinya apa? Hayakun. Konsep rizki itu kalau sudah waktunya datang pada kita, mau dijemput mau nggak dijemput, mau dicari mau nggak dicari, kalau sudah waktunya datang pasti datang. Tapi seorang mukmin muslim itu dianjurkan untuk ikhtiar. Terus salahnya kita kadang memaknai rizki itu adalah uang. 100% ini disepakati oleh kita semua. Uang memang bukan segalanya. Ada orang yang kayak gitu. Ustaz, enggak begitu juga. Uang itu bukan segalanya, tapi ada tapinya ujungnya. Tapi tanpa uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh. Ya sama gitu-gitu aja. Jadi sebetulnya ulama menyampaikan tentang rizki itu ada beberapa derajat. Ada beberapa derajat. Jadi rizki itu ada klasifikasinya. Ada derajat-derajatnya. Wa min adna darajatir rizqi al malu. Dan ternyata
yang selalu kita sebut-sebut itu Pak, Bu. Daripada bagian rizki yang paling rendah, daripada derajat rizki yang paling rendah itu adalah apa? Al-malu, harta. Receh. Apa tuh? Uang. Uang yang kita sebut-sebut segalanya itu adalah rizki yang paling rendah. Perlu kita buktikan? Perlu kita buktikan? Ayo kita buktikan. Percaya nggak uang itu rizki yang paling rendah? Contoh. Satu hari saya pusing luar biasa. Pusing nggak kepalang. Sakit kepala. Dari pagi sampai siang belum sembuh. Dari siang sampai sore belum sembuh. Dari sore sampai maghrib masih belum sembuh. Masih sakit kepala. Udah minum ini, sudah minum itu. Wah, semua obat sudah. Telepon Pak Sentot, Pak ini aduh pusing kepala ini mau ngisi bagaimana? Ya kan? Sakit kepala bingung cari obat. Sampai jam 10 malam masih sakit kepala. Tiba-tiba datanglah seorang jamaah pengajian dari Gedek. Ustaz, sebetulnya sakit kepala Ustaz ini sudah ada obatnya. Dan ini sudah mujarab sekali. Hampir semua orang yang mencoba sembuh dengan obat ini. Sesakit apapun kepalanya. Terus ada di mana obatnya? Saya bertanya dong, saya sakit kepala. Ada Ustaz, dekat-dekat rumah saya. Harganya 3 triliun. Harganya 3 triliun. Pas saya di situ punya uang 3 triliun lebih 2.000. Sudah, nggak ada lagi harta saya, tinggal segitu-gitunya. 3 triliun lebih berapa? 2.000. 2.000-nya buat pentolah lumayan. Kira-kira saya bingung atau saya berikan itu uang? Ini saya sudah dari pagi sakit kepala, sudah nggak ada obat lagi yang bisa saya telan. Ada orang datang obatnya mujarab harganya 3 triliun. Pas uang saya 3 triliun lebih 2.000. Seketika di situ saya akan memberikan uang tersebut dengan hanya satu obat saja. Demi apa? Kesehatan. Demi hilangnya cuma sakit kepala, cuma sakit kepala. Ditukarkan uang 3 miliar. Kelihatan nggak di sini uang 3 miliar nggak bernilai? 3 miliar, 3 triliun mah. Padahal obatnya segede ini Bu, sebesar kuku. Ditukar uang 3 triliun. Bernilai nggak uang di situ? Nggak bernilai. Disinilah kita buktikan bahwa harta ini adalah derajat rizki yang paling rendah. Itu kesimpulan para ulama. Dan ternyata min a'la darajati rizki as-sihhatu wal afiatu, setelah iman dan Islam. Derajat rizki yang paling tinggi adalah apa? Kesehatan dan keafiatan. Tak seberapa nilai enaknya ibu bapak orang yang tidur di kasur empuk tapi di rumah sakit. Ada orang di sini yang berani bilang, oh profesor, doktor Andes, bapak haji, apalagi gelar yang belum saya sebut. Bapak Pulan, SA, MAG, MSG, S1, S2, S Kopior, S Lemon, sedang menikmati tidurnya di atas kasur empuk dengan harga kasur 970 juta di rumah sakit umum Mojokerto. Kira-kira enak nggak? Nggak enak. Seempuk apapun, kalau itu di rumah sakit, posisinya terbaring sakit. Berapa besar nilainya nikmat orang yang tidur di rumahnya hanya dengan tikar dan karpetnya saja, tetapi dalam keadaan sehat walafiat. Minum teh, makan apa? Gorengan, cukup. Nikmat nggak tuh? Tehnya anget, gorengannya anget, istrinya masih anget. Ya, jadi simpulkan, Pak Bu, derajat rizki yang paling tinggi itu adalah apa? Setelah keimanan dan keislaman adalah apa tuh? Kesehatan. Derajat paling rendahnya itu adalah harta.
Nah, bagaimana caranya, jalan-jalan pintasnya supaya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rangkaian derajat rizki tersebut? Ada caranya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, arba'atun tajlibur rizki. Ada 4 jalan pintas, ada 4 jalan mudah bagaimana seseorang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menjemput rizki. Boleh saya sampaikan satu persatu? Sudah siap menyimak? Baik. Ibu, jawab Bu. Bu, Pak, udah sarapan? Ini ingatan kita masalahnya orang Indonesia berkaitan dengan sarapan. Kapan sarapannya agak ya, biasanya nanti kajian agak oleng tuh ya. Kelihatannya bapak itu masya Allah sedang merenungkan, ibu itu sedang merenungkan, subhanallah. Apa tandanya? Beliau menundukkan kepalanya. Pas saya ajukan pertanyaan, ibu pertanyaan pertama ya, saya mohon semuanya untuk memperhatikan ya. Ini waktunya singkat, ceramahnya juga singkat, biar ada yang bisa dibawa pulang ya. Ada 4 hal Bu, Pak, yang dapat mempermudah seseorang dalam menjemput rizki menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Ulama itu menyimpulkan suatu perkara melalui pengamatan, pemahaman, dan pengalaman. Nggak mungkin nggak itu. Itu ulama. Ulama kalau sudah menyimpulkan satu statement, sudah melalui apa? 1 pengamatan, 2 pemahaman, 3 pengalaman. Nah, ini menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala 4 hal yang akan mempermudah kita dalam menjemput rezeki. Di antaranya yang pertama adalah qiyamul laili. Qiyamul laili adalah sholat malam. Subhanallah. Laksanakanlah sholat malam qiyamul lail semampu kita, Bapak Ibu. Rasul tidak menuntut kita dengan banyak rakaat sholat malam kita, enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sampai titik batas kemampuan kalian. Mampunya kita 3 rakaat, laksanakan 3 rakaat. Mampunya 2 rakaat, laksanakan 2 rakaat. Sampai kata Nabi meringankan umatnya, kalaupun di antara kita hanya mampu 1 rakaat saja, maka laksanakanlah 1 rakaat. Qiyamul lail. Ada banyak dan terlalu banyak. Jika harus saya sebutkan keutamaan sholat malam, langsung saja kita lihat rekam jejak bagaimana orang yang mengistiqomahkan qiyamul lail. Orang itu kan biasanya pengen yang real, yang fakta-fakta kan. Jadi gak mau ada dusta di antara kita, begitu Bu? Jangan ada dusta di antara kita. Saya mau bawa ini faktanya, sejarahnya, rekam jejaknya. Tahu salah sahabat Abdurrahman bin Auf? Tahu sahabat Abdurrahman bin Auf? Atau yang lebih dekat lah, seorang khalifah Utsman bin Affan, tahu? Tahu nggak Bu, Pak? Ini belum ada yang jawab wallahu alam. Tahu nggak, Pak? Tahu nama nggak, paham orang? Gitu aja. Khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini adalah salah satu sahabat paling kaya di antara kalangan sahabat Nabi. Paling apa tuh? Paling kaya. Sudahlah kaya, beliau juga dermawan. Sudahlah kaya, beliau menghabiskan hartanya untuk Islam. Di antara sahabat yang paling kaya itu ada 2, Bu, Pak. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Kedua-duanya persaingan kayanya kuat. Sampai-sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, kapak, tahu kapak, Bu, Pak? Kapaknya Abdurrahman bin Auf itu terbuat dari emas. Kapaknya itu terbuat dari apa? Emas. Di Gedek ada yang punya? Saking apanya tuh? Saking kayanya, subhanallah. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang paling kaya di antara kalangan para sahabat. Ternyata rahasianya ketika ditanya oleh Nabi,
Wahai Utsman, madza tuhibbu minad dunya? Wahai Utsman, apa yang kamu cintai daripada dunia ini sehingga kamu menjadi orang sekaya ini? Uhibbu minad dunya salas, kata Utsman. Aku mencintai daripada dunia ini tiga perkara. Satu, it'amut ta'am. Yang kedua, ifsya'us salam. Yang ketiga, salatun bil laili wan nasu niyam. Yang pertama, it'amut ta'am, memberi makan orang. Makanya Utsman bin Affan ini adalah orang yang suka berbagi. Ya, kalau sekarang mungkin ada nasi Jumat, kalau di saya ya ada nasi Jumat, ada makanan sedekah setelah subuh, ada yang sedekah air untuk yang berpuasa. Itu senengannya itu Utsman bin Affan apa? Memberi makan orang yang lapar. Orang yang lapar diberi makan tuh. Ada Ibnu Sabil yang lagi perjalanan sini, panggil dulu, makan dulu di tempat saya. Ada tamu disuruh makan dulu. Memberi makan orang yang lapar. Itulah kesenangannya siapa? Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, ifsya'us salam, menebarkan salam. Orang yang menebarkan salam berarti mendamaikan alam. Coba ibu bapak kesana kemari, assalamualaikum. Kira-kira damai nggak bu pak? Mohon jawab, damai nggak bu pak? Di Gedek misalkan ketemu di pasar, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam muatan assalamualaikum ini ada doa. Semoga kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan, keamanan Allah limpahkan kepadamu. Coba apa nggak enak? Dibalas lagi dengan saudaranya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah damai, udahlah tenang, udahlah tentram, ditambah rahmat, ditambah berkah. Enak nggak tuh kira-kira? Damai nggak tuh hidup kayak gitu kira-kira? Itulah Utsman bin Affan. Ada Utsman bin Affan di Gedek? Barangkali sudah ada. Yang ketiga kata Utsman bin Affan apa? Wa sholatun bil laili wan nasu niyam. Dan sholat di tengah malam atau yang disebut dengan qiyamul lail wan nasu niyam, sementara manusia lagi pada tidur. Saya itu biasa bangun malam, sholat malam di saat manusia sedang tidur malam. Itu makanya gimana enggak kaya, kesana kesini menebar kedamaian, kesukaannya memberi makan orang, bersedekah, dermawan, kemudian ditunjang lagi sholat malam. Makanya Utsman bin Affan menjadi salah satu saudagar kaya dari kalangan para sahabat. Dan banyak orang-orang di dunia ini, bahkan non muslim itu sendiri, yang menggali pengalaman-pengalaman para sahabat. Lebih jauhnya pengalaman Nabi SAW. Ya, yang pertama itu kita kerucutkan saja. Yang pertama itu adalah apa? Qiyamul lail, salat malam. Salat malam lah bu, mulai dari sekarang kita Bapak. Istiqomahkan dari sekarang. Kalau yang sudah istiqomah berarti alhamdulillah. Kemudian yang kedua kita kerucutkan, kasratul istighfari bil ashar. Memperbanyak istighfar terutama di waktu sahur. Memperbanyak istighfar terutama di waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Antara jam 4 sampai kalau di tempat saya jam 4 sampai jam 5. Di sana adzan subuhnya itu setengah 5. Kalau di sini setengah 4 lebih ya, Pak ya. Ya antara itu, sebelum subuh, 30 menit sebelum subuh itulah waktu sahur. Dikira-kira saja. Perbanyak istighfar di situ. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat malam dilanjut istighfar, dilanjut berdoa. Apa kata Allah? Dalam sabda Nabi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam, di akhir-akhir malam. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya. Mana nih orang yang ingin dipermudah rezekinya? Ainal mustaghfirun? Mana orang-orang yang ingin diampuni dosanya? Mana orang-orang yang ingin diberikan kesehatan? Mana orang-orang yang ingin dipermudah segala urusannya? Datang pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan sholat, kemudian dilanjut dengan istighfar, dilanjut dengan berdoa. Subhanallah.
Nikmat yang luar biasa. Istighfar ini Pak, saya juga punya rekam jejaknya. Ada rekam jejaknya. Sudah terlalu banyak mungkin dalil tentang istighfar. Ini rekam jejak yang real dan fakta. Ada seorang tukang roti. Ada seorang tukang roti di daerah Damaskus sana. Tahu Damaskus? Bapak Ibu tahu Damaskus? Biasa setelan jawabannya tahu nama nggak tahu tempat. Ya. Seorang tukang roti di sana kerjaannya istighfar aja. Kerjaannya apa? Istighfar. Jadi sambil beliau berdagang roti, hampir semua kegiatan beliau diiringi dengan istighfar. Buat adonan roti, astagfirullah. Masukkan air, astagfirullah. Jalan ke tempat pembakaran, astagfirullah. Buka open, astagfirullah. Semuanya diiringi astagfirullah. Semuanya diiringi dengan istighfar. Buat roti istighfar, pas jual istighfar. Semuanya diiringi istighfar. Satu ketika di kisah lain, di sisi kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Jauh-jauh Imam Ahmad bin Hanbal ke Damaskus. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya Imam Ahmad pengen jadi mau berziarah ke Damaskus. Ketika ditanya kenapa, enggak tahu. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati saya, seolah-olah memanggil saya untuk bisa berjalan dan pergi safar ke Damaskus. Akhirnya berjalan Imam Ahmad ke sana, bersafar. Kemudian singkat cerita sampai di Damaskus sana ada sebuah masjid. Imam Ahmad singgah di masjid itu, melaksanakan sholat. Setelah sholat, beliau mau menginap tidur malam di situ. Karena sudah larut malam, sudah nggak bisa melanjutkan safar. Di Damaskus tiba-tiba sholat. Setelah sholat beliau tidur di tempat itu, di masjid itu. Takmir masjidnya, penjaga masjid, marbot masjidnya menegur siapa nih? Imam Ahmad. Kata beliau, wahai fulan. Dalam catatan ini beliau marbot masjidnya nggak tahu bahwa ini adalah Imam Ahmad. Padahal saat itu seluruh manusia di muka bumi tahu siapa Imam Ahmad. Yang di Mekah tahu Imam Ahmad, yang di Madinah tahu Imam Ahmad, yang di Mesir, yang di Syria, yang di Syam, yang di Irak, yang di Yaman, semua tahu Imam Ahmad itu siapa. Seorang ahli hadis, yahfadhu alfi hadisan. Beliau menghafal berjuta-juta hadis. Siapa yang nggak kenal Imam Ahmad? Nah, orang ini marbot masjid, sama seperti kita mungkin. Kalau sekarang datang Raja Salman ke sini pakai topi, pakai celana, kira-kira ada yang kenal nggak? Ya sama begitu. Atau misalkan Bapak Jokowi atau Prabowo datang ke sini bawa sapu pakai topi, mungkin beberapa kita nggak kenal. Tiba-tiba ditegur oleh sang marbot masjid. Wahai fulan, di sini tidak diperkenankan Anda untuk tidur di masjid. Anda harus keluar. Oke, saya keluar nggak apa-apa. Coba kalau kita di situ, nggak tahu saya ini siapa toh. Kira-kira kalau kita di posisi Imam Ahmad gimana? Dengan ketawaduannya Imam Ahmad, apa beliau bilang? Iya, saya keluar dari masjid ini. Dikiranya Imam Ahmad nggak boleh tidur di dalam masjid. Akhirnya beliau tidur di emperan masjid, di teras-teras masjid. Beliau keluar kemudian tidur di teras-teras masjid. Ini marbotnya bukan main. Datang lagi, wahai fulan, jangan tidur di sini. Kamu itu nggak boleh tidur di sini. Lu tadi kan nggak boleh di dalam, di luar berarti boleh. Enggak, sana tidur di emperan bawah masjid. Nggak boleh lagi. Akhirnya diseret Imam Ahmad sampai ke jalan. Kalau dari sini mungkin sampai sana. Diseret sampai Imam Ahmad dikatakan dalam kisahnya, silakan dibaca dalam riwayat kisahnya. Beliau sampai tersungkur ke jalan, gara-gara diseret orang tadi. Kemudian kembali ke si tukang roti. Nah, tukang roti ini dagang dekat masjid itu. Kata si tukang roti melihat Imam Ahmad diseret-seret sama marbot masjid, waduh, kenapa itu diseret-seret? Dengan iba dan kasihan, si tukang roti ini datang. Wahai fulan, kamu mau beristirahat. Mari istirahat di tempat saya berdagang. Mari istirahat di tempat saya berdagang. Akhirnya Imam Ahmad dibawa ke tempat dia berjualan
roti. Kemudian setelah itu apa? Imam Ahmad menyaksikan satu fenomena yang tidak pernah disaksikan sama sekali selama hidupnya. Apa yang beliau saksikan? Beliau menyaksikan seorang tukang roti ini beristighfar di setiap sela-sela pekerjaannya. Dilihatin sama Imam Ahmad. Itulah kalau ulama. Ada yang aneh itu dia apa? Diamati, dilihatin, dipahami gitu. Kalau kita kan udahlah capek, udahlah diseret-seret, paling datang ke tempat roti apa? Mana bantal, mana selimut, mana kasur. Langsung apa? Tidur. Salat subuh nanti jam 6:30 karena kecapean. Ya. Imam Ahmad enggak gitu, diamati sama Imam Ahmad, dilihat. Kenapa ini orang kok lazim istighfar? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Akhirnya beliau bertanya. Inilah ulama haus dengan ilmu. Bertanya kepada tukang roti, ya Khabbas. Khabbas itu tukang roti. Wahai tukang roti, aku mendapati sesuatu yang aneh dari apa yang kamu lakukan. Apa wahai fulan? Kamu melazimi istighfar di setiap kegiatan kerja kamu. Apa yang kamu dapati daripada istighfar ini? Kata Imam Ahmad. Si tukang roti ini menjawab apa kata beliau? Saya tidak pernah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah pasti mengijabah dan mengabulkan doa saya. Waduh, kata Imam Ahmad. Kecuali satu katanya. Si tukang roti, kecuali satu. Ada satu permintaan saya yang sampai detik ini belum pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad sontak bertanya, apa itu permintaan kamu? Doa kamu yang kamu doakan pada, yang kamu minta pada Allah, sedangkan Allah belum apa? Belum mengabulkannya. Kata Imam Ahmad, kata si tukang rotinya menjawab, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad. Padahal dia sedang ngobrol dengan siapa nih? Kata tukang roti dengan lantang menjawab, aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Aku memohon pada Allah ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad. Sontak seketika Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, sesungguhnya aku ini Imam Ahmad. Aku datang ke sini, kemudian aku diseret, aku didorong ke tempat ini hanya untuk mengabulkan doamu. Kata siapa? Imam Ahmad. Ada bukti nyatanya, Bu? Ada bukti nyatanya, Pak? Real ini, real fakta. Silakan dibaca sejarahnya. Ini fakta daripada apa? Orang yang melazimi istighfar. Karena apa? Orang yang sering beristighfar itu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan orang yang lazim beristighfar itu dia akan mendapatkan ampunan Allah dimanapun dia berada. Kita coba beristighfar, kita istighfar di pasar, kita istighfar di sekolah, kita kan nggak tahu kapan rahmat Allah dan ampunan Allah itu turun. Bisa jadi kita istighfar di masjid karena ada riyanya, kalah sama istighfar kita di pasar. Gitu. Jadi lazimi apa? Belajar dari saat ini saya mengajak diri pribadi dan semuanya, mari sama-sama kita lazimi istighfar. Memperbanyak istighfar. Enggak harus keras-keras kok, Bu. Astagfirullah, astagfirullah, enggak juga. Pelan-pelan saja, yang penting antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ibu mencuci bilang apa? Astagfirullah, astagfirullah. Ibu nyuapin anak, banyakin istighfar juga. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, kita singkat. Yang ketiga di antara rahasia atau jalan pintas dimudahkannya seseorang dalam menjemput rezeki adalah ta'ahudis shadaqah. Komitmen, konsisten dalam bersedekah. Ada di antara kita yang sudah konsisten bersedekah? Alhamdulillah. Ini yang jawab cuma 1, 2, 3 orang. Ada yang konsisten bersedekah di sini sudah? Alhamdulillah. Konsisten bersedekah ini adalah pemancing yang paling kuat. Pancingan yang paling kuat. Coba lihat niatnya Abdurrahman bin Auf nih, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu di Jazirah Arab banyak orang-orang yang kurmanya membusuk. Kurmanya membusuk. Abdurrahman bin Auf karena beliau orang yang kaya dan dermawan, dan di antara keinginan beliau yang
tidak mungkin diinginkan oleh seluruh manusia adalah apa? Beliau ingin miskin. Saya tanya nih sekecamatan Gedek, Bapak Ibu mau miskin? Ada yang mau miskin di sini? Abdurrahman bin Auf ketika pas saat itu musim apa? Musim ada musim apa? Pembusukan apa? Kurma. Beliau orang baik. Kasihan ini, kasihan pulang. Akhirnya apa? Semua orang yang punya kurma busuk diborong sama beliau. Semua. Pak, ada kurma busuk? Oh ada, kebetulan saya butuh. Sini bawa. Sampai numpuk satu gudang di tempatnya Abdurrahman bin Auf, isinya cuma apa? Kurma busuk. Cita-cita beliau tadi apa? Mau miskin. Dihabiskan semua hartanya untuk beli kurma. Untuk beli kurma busuk. Selesai dibelikan semua hartanya, selesai terkumpul semua kurma busuk, kemudian beliau apa bilangnya? Alhamdulillah saya miskin. Alhamdulillah saya Alhamdulillah saya apa? Miskin. Harta saya habis, yang terkumpul di sini kurma busuk. Ternyata ada Raja Habasyah datang mengumumkan kepada seluruh masyarakat Jazirah Arab bahwa saya saat ini membutuhkan kurma busuk dan akan saya beli 3 kali lipat daripada harga kurma biasa. Jadi miskin nggak tuh? Abdurrahman bin Auf nggak jadi lagi miskin ini. Padahal sudah mau miskin nggak jadi lagi. Baru dibelinya berapa kali lipat? 3 kali lipat dari harga kurma biasa. Memang orang ditakdirkan kaya. Mau miskin itu susah. Nggak bisa. Sulit. Datanglah Raja Habasyah, dibelinya 3 kali lipat harganya, subhanallah. Dan Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang suka menolong dengan hartanya, bersedekah itu. Konsep harta itu kita diajari dalam bahasa Indonesia. Ketika kita dikasih oleh orang, gimana kalimatnya? Terima kasih. Bagaimana terima kasih itu? Terima. Orang yang sedekah itu singkatan, Bapak Ibu. Apa singkatannya? Se-nya setiap, de-nya detik, kah-nya berkah. Jadi sedekah itu apa? Setiap detik berkah. Gimana nggak berkah? Kita bantu orang, orang mendoakan kita. Kita nolong orang, orang mendoakan kita. Kita bersedekah, orang mendoakan kita. Rasul tidak menuntut kita untuk bersedekah dengan harta yang banyak, tidak. Bisa jadi harta yang 1.000 rupiah lebih bernilai daripada yang 1 juta rupiah. Saya punya harta nih 1 juta rupiah. 2.000 rupiah misalkan. Cuma 2.000 rupiah. Saya pontang-panting kerja ke sana ke sini cuma dapatnya berapa? 2.000 rupiah di hari itu. Saudara saya misalkan Asep nih. Nggak ada nama Asep di sini kan? Asep itu cuma the legend of Sunda. Asep ini punya uang 1 miliar. Datang keropak masjid. Ya kan? Datang apa keropak masjid. Sembunyi-sembunyi saya bismillahirrahmanirrahim dengan segenap keimanan saya, ya Allah saya sedekahkan 1.000 rupiah dari 2.000 rupiah harta saya. Nggak ada yang lihat. Datang kotak amal melewati Asep. Dengan segala hormat saya pengumuman, saya akan bersedekah 1 juta rupiah. Mudah-mudahan ini tidak termasuk riya. Kira-kira yang 1.000 sama yang 1 juta mana yang lebih bernilai? 1.000 rupiah. Ustaz Nurul Arifin ini menyedekahkan setengah dari hartanya yang 2.000 rupiah. Setengah harta, Bu. Enak. Kalau Abu Bakar kan dibilang setengah harta tuh enak. Tanahnya habis, rumahnya habis, hartanya habis. Kalau saya kan setengah dari hartanya yang 2.000 rupiah. Sedekahnya 1.000. Berarti setengah dari keseluruhan harta. Ternyata ini lebih besar nilainya. Jadi di zaman sekarang ini
Kita beramal itu bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas. Tentang kualitas amal. Cari amalan-amalan itu yang berkualitas tinggi, jangan berkuantitas besar. Belum tentu kuantitasnya besar, kualitasnya tinggi. Ya. Jadi mulai dari sekarang, mari kita istiqomahkan bersedekah. Ada faktanya, ada kisah nyatanya banyak. Saya dapati orang yang bersedekah. Saya punya teman, ini yang deket-deket aja, teman saya di pondok lah, teman saya di pondok. Beliau ini dipermudah dalam menghafal, dipermudah dalam memahami, dipermudah dalam menjelaskan, ilmunya mudah masuk. Di antara bagian rezeki kan apa? Ilmu, pemahaman, kesehatan kan. Sakitnya jarang. Nggak pernah kekurangan uang ketika di pondok. Kalau saya masih, Ibu, Pak. Akhir-akhir bulan sabun udah sabun batang tuh. Beliau ini, Bu, Pak, hafalan Qur'annya bukan hanya cepat tapi kuat. Hafalnya cepat, sudah hafal, kuat. Nggak mudah hilang. Kalau kita masuknya lama, keluarnya aduh, repot juga. Usut punya usut, ketika ditelusuri bagaimana tuh? Kok dipermudah begini orang? Ternyata, Bu, Pak, beliau setiap bulan itu menukarkan uangnya 30.000 rupiah menjadi uang recehan 1000-an. Setiap kali berangkat sholat subuh beliau masukkan ke kotak amal masjid itu 1.000 rupiah. Setiap mau sholat subuh 1.000. Sampai habis bulan kan 30 apa? 30.000. Tukarkan lagi uang 30.000, ngambil lagi receh. Dari masjid juga beliau nukar. Datang ke bagian takmir masjid, Pak, saya mau nuker uang yang 1000-an. Dikasih 20-10, kasih 30.000 yang 1000-an. Tiap hari begitu. Ternyata faktanya, realnya, beliau menjadi orang yang kuat hafalannya, kuat pemahamannya, tidak kekurangan dengan rezekinya. Subhanallah. 1.000 kira-kira menurut kacamata kita besar apa kecil? Sekarang 1.000 jadi apa, Bu, di jajanan anak-anak nih? Yang masih sekolah mana nih, angkat kaki? Apa angkat tangan? Angkat tangan. Yang masih sekolah nih, yang apa namanya? Yang MI, yang sekarang 1.000 dapat apa? Kerupuk cuma 1, es dipotong jadi 2. Permen cuma dapat 2. 1.000 rupiah. Tapi apa? Ketika itu diistiqomahkan, kata Nabi SAW, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang meskipun sedikit, yang meskipun apa? Minim kelihatannya, tapi dilakukan secara terus-menerus. Itu rahasianya ternyata. Ya. Makanya di sini kalimatnya apa kata Imam Ibnul Qayyim? Ta'ahudis shadaqah. Ta'ahud itu artinya lazim. Istiqomah, mengistiqomahkan sedekah. Mari kita ajak diri kita masing-masing, kemudian ajak anak-anak kita, ajari bagaimana indahnya berbagi, bagaimana indahnya menjadi orang dermawan. Perkenalkan pada mereka bagaimana kedermawanan Nabi. Nabi itu, Bu, Pak, saking mulia akhlaknya, beliau dipuji dengan kedermawanannya ini bukan hanya oleh orang muslim. Orang kafir, orang Yahudi sendiri memuji Nabi atas kedermawanan Nabi. Seorang Yahudi yang buta di emperan-emperan pasar Madinah pada saat itu, udahlah Yahudi, sudahlah buta, sudahlah tua, ngejek-ngejek Nabi lagi. Tapi setiap pagi Nabi datang ke situ untuk memberi makan orang tersebut. Ketika diberi makan, bayangkan, ketika diberi makan oleh Nabi, orang Yahudi tersebut, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu seorang penyihir. Sebentar dulu, makan lagi. Muhammad itu seorang pendusta, gitu terus. Padahal di depannya siapa? Kira-kira kalau saya dan bapak-bapak semua bagaimana? Ya. Terus ketika hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, orang ini merasakan hal yang berbeda.
Nabi wafat, kemudian Abu Bakar melanjutkan jejaknya. Dikasih makanlah ini si Yahudi tadi. Apa kata Yahudi tadi? Waduh, kok ini beda orang? Beda orang bagaimana katanya, wahai fulan? Wahai Yahudi, bagaimana ini kok beda orang? Kok bisa tahu gitu? Dulu itu orang yang ngasih makan saya itu biasanya dikunyah terlebih dahulu. Karena gigi saya sudah habis, sudah tua. Nabi kunyah dulu baru dikasih. Subhanallah. Langsung Yahudi itu bertanya, wahai fulan, kemana orang yang biasa ngasih makan saya? Beliau telah wafat. Padahal saya belum kenalan. Ditanya, siapa orang itu? Orang itu adalah Muhammad. Tarik napas dari ubun-ubun sampai ujung kaki itu. Orang itu adalah Muhammad. Waduh, Muhammad yang saya caci maki, Muhammad yang saya ejek-ejek. Berarti selama saya makan sambil saya ngejek-ngejek dia. Subhanallah, akhlak orang ini. Seketika orang itu masuk Islam. Seketika orang itu bersyahadat masuk Islam. Enggak nunggu waktu. Nah itulah Nabi kita SAW. Beliau berani apa? Berani bersedekah pada orang yang mencaci makinya. Ada yang berani di sini? Wah, jangan mau beli sama Bapak Fulan ini. Dia kalau jualan nggak beres sudah. Kalau punya utang nggak beres sudah. Datang kita ke rumahnya, Pak, ini ada sedikit makanan, Pak. Ada yang berani begitu? Kayaknya sepotong dari 2 juta. Susah. Sepakat kita bilang susah ini? Tapi Nabi SAW melakukan itu. Ya, itulah real faktanya ya. Tentang sedekah. Jadi mari kita mengajak diri pribadi dan semuanya. Kita sama-sama belajar menjadi orang yang dermawan. Sekecil mungkin, sekecil mungkin, sedemikian rupa sampai titik batas kemampuan kita. Kemudian apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, di antara sebab dipermudahnya rezeki adalah adzikru awwalan nahari wa akhirahu. Zikir di awal-awal hari, di awal hari itu berarti pagi. Ya. Awalan nahar, di awal pagi hari itu berarti pagi, kemudian di akhir hari. Di awal hari dan di akhir hari. Pagi hari dan sore hari. Di sini ada yang sudah istiqomah zikir pagi petang, Bu, Pak? Mulai istiqomahkan dari sekarang. Seminimal-minimalnya kita baca kalimat asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Terus wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sorenya amsayna. Istiqomahkan zikir pagi dan petang. Pagi harinya kita buka dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, melazimi zikir pagi. Sore harinya, malam harinya kita buka dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gimana hidup kita enggak berkah kalau kayak gini? Paginya dimulai dengan nama Allah, malamnya, sorenya diakhiri dengan kalimat Allah, dengan nama-nama Allah, dengan zikir. Paginya ingat Allah, sorenya ingat Allah, gimana enggak berkah? Sedangkan yang dicari oleh seorang mukmin itu banyak apa berkah? Ibu nyari nafkah itu nyari banyaknya apa berkahnya? Bapak nyari nafkah itu nyari banyak apa berkahnya? Cari berkahnya. Seorang mukmin muslim itu cari berkahnya. Kalau yang berkah itu sudah pasti banyak. Tapi yang banyak belum tentu apa? Berkah. Kata para ulama, apa yang disebut berkah itu? Ziyadatul khairi. Semakin bertambah-tambahnya kebaikan. Oh, ini saya cuma dapat 50.000 sehari ini. Saya sedekahkan 20.000, 30.000 saya buat kebutuhan hidup. Berkah nggak kira-kira? Sedikit tapi apa? Berkah. Gimana nggak berkah? 20.000-nya sudah ditabungkan ke akhirat, sisanya dikasihkan ke anak, ke istri untuk menafkahi keluarga. Sudahlah itu hartanya halal, thayyib. Wah, mantap tuh. Sudah pasti berkah. Dan berkah sudah pasti banyak. Bapak Ibu sekalian, itulah mungkin di antara jalan-jalan kemudahan, di antara cara dan tips bagaimana seorang mudah dalam menjemput rezeki. Sekali lagi ingat, rezeki itu bukan sekedar uang saja. Jangan bilang misalkan ibu,
Ustaz, saya ini udah sholat qiyamul lail, sudah dzikir pagi petang, sudah rajin sodako, sudah apa lagi? Sudah banyak istighfar, tapi kok uangnya masih gini-gini aja. Saya tanya, ibu sehat hari ini? Alhamdulillah Ustaz sehat. Itu udah apa? Rizki. Ibu napasnya masih lega sekarang? Alhamdulillah masih lega Ustaz. Ya kan? Coba kalau napas ini ditahan, napas itu rizki bukan? Bagian daripada rizki bukan? Coba kalau semenit aja kita nggak bernapas, nggak usah terlalu lama, 30 detik lah nggak bernapas. Kira-kira masih ada di sini sekarang? Mungkin sudah pengumuman di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi. Begitu. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Jadi bagian rezeki itu bukan hanya harta keuangan saja, tetapi ada banyak bagian derajat rezeki itu. Kita diberikan istiqomah juga itu rezeki, dimudahkan ibadah adalah bagian dari rezeki, dimudahkan melakukan kebaikan adalah rezeki, mengikuti hidayah adalah rezeki, dan seterusnya. Yang paling tinggi daripada rezeki dan nikmat Allah SWT adalah nikmat iman Islam dan ihsan, kemudian kesehatan. Yang paling rendahnya adalah apa? Harta. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemudahan, pertolongan, inayah, hidayah dan taufik kepada kita semua supaya kita bisa mengamalkan sekecil apapun ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk pertanyaan gimana Ustaz? Ditutup dulu apa? Langsung. Siapa yang mau menjawab? Loh kan kalau memperhatikan kita kan pede. Oh saya siap dijawab. Saya itu kalau misalkan mau ujian di pondok, kalau saya udah ngafalnya bolak-balik dari depan ke belakang, belakang ke depan, warna kitab udah tahu, jajaran kitab sudah tahu, barisnya kitab sudah tahu, babnya sudah hafal. Nanti saya yang nantang pertanyaan. Nanti Ustadz mau bilang mau berapa pertanyaan? Sal nih masyita. Tanya semaunya Ustadz, gitu. Siapa yang siap menjawab nih? Nah itu Pak. Bapak dulu ya Pak, jawab dengan keras ya Pak ya, jawab cepat. Pertanyaan pertama, perkataan siapakah materi yang saya sampaikan tadi? Imam Jauzi, nama lengkapnya? Betul, Imam Al-Jauzi. Nama lengkapnya siapa Pak? Sedikit lagi itu. Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Biasakan Pak kalau menyebut nama ulama dengan kalimat apa? Rahimahullahu ta'ala. Betul bapaknya, selamat bapak mendapatkan 1 door prize. Lagi ibu, mudah ini pertanyaan dari ibu-ibu dulu. Oh iya langsung, berapa pertanyaan nih Pak? Ada 10. Oh, ada 10 pertanyaan, Masya Allah. Ini yang bagikan yang lain aja Pak. Ini saya biar saya sibuk bertanya aja. Oh iya, mohon maaf ya. Ini beliau. Masya Allah. Silakan Pak diambil. Pertanyaan kedua, siapa yang mau jawab? Ini ibunya. Jawab dengan kenceng ya Bu ya. Dari keempat hal yang memudahkan rizki, sebutkan yang pertama Ibu. Qiyamul Lail. Ibu Qiyamul Lail Qiyamul Lail itu yang paling sedikit berapa rakaat? 2 rakaat. 1 rakaat juga boleh. Boleh ibunya, silakan. Pertanyaan selanjutnya, Bapak. Ganti-gantian ya. Oh, dari belakang ujung sana. Simak pertanyaannya, Pak ya. Sebutkan yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah istighfar saja. Enggak, yang ketiga saja. Bukan cuma istighfar Pak, memperbanyak istighfar. Istighfar cuma sekali yo, podo. Tapi apa? Memperbanyak istighfar. Enggak apa-apa bapaknya, Masya Allah. Terutama di waktu sahur ya, silakan. Door prize-nya, mudah-mudahan berkah. Kemudian siapa lagi dari ibu-ibu? Ibu-ibu dulu, bentar. Ini ibu-ibu yang kerudung bukan pakai peci. Ibu-ibu dari anak-anak santri siapa? Ibu ya. Ibu sebutkan yang kedua.
Oh, bapaknya yang kebalik. Oh iya, tapi nggak apa-apa lah. Berarti salah yang bertanya. Oh, udah 7:30. Ya sudah, ibu nggak apa-apa, udah betul itu. Betul sudah, tahu di sedekah. Istiqomah bersedekah. Ini mudah pertanyaannya. Lumayan. Dari sini, dari bapak-bapak silakan. Ini yang berpeci. Sebutkan yang terakhir. Cepat. Itu yang pakai peci, cepat. Yang terakhir. Wah, hitung mundur Bu dari 5, 4 3, apa? 2, 1. Jawab semuanya, apa yang terakhir? Zikir pagi dan petang. Gagal. Dari ibu-ibu. Cepat. Makin mudah ini pertanyaan makin lama. Oh ya, mbaknya. Apakah derajat rezeki yang paling rendah? Harta, kasih. Itu mbaknya, yang berdiri. Allah. Kemudian dari bapak-bapak. Tadi sudah nggak bertanya. Itu bapaknya. Mohon maaf Pak ya, saya bertanya nih. Ini pertanyaan paling mudah. Siapakah nama saya? Gak ada cluenya. Jangan sampai saya ceramah panjang lebar, iklan disebar di mana-mana, ditanya nama saya nggak tahu. Ustadz Nurul Arifin, Masya Allah, betul Pak. Selamat Pak. Nyebutin nama dapat hadiah. Dari ibu-ibu. Enggak, saya nggak nanya siapa istri saya. Ibu-ibu. Ibu yang pakai baju biru. Siapakah imam yang didoakan tukang roti? Imam Ahmad bin Imam Ahmad bin Hambal. Betul Bu, silakan. Pertanyaan terakhir, barangkali peserta mau nambah? Silakan. Oh, masih 3, Masya Allah. Ini berarti saya cuma menyediakan 10 pertanyaan. Dari panitia cuma 10. Enggak, gini aja. Di luar materi. Ya? Di luar materi. Ada yang mau jawab Bapak? Ya sudah. Ada berapakah jumlah ayat surat Ali Imran? 200 ayat kasih. Insyaallah. Nek santri ngafal Bu. Masya Allah. Sebutkan satu surat yang menceritakan tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan dulu. Itu ibunya, apa? Al-Isra. Bisa baca ayatnya Bu, satu ayat aja. Coba bareng. Subhanalladzi asra lailam jidil harami ilal masjidil aqsa. Silakan. Ini bercerita tentang apa? Keutamaan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan hanya miliknya orang Palestina, tapi milik umat Islam secara keseluruhan. Bahkan itu adalah bagian dari akidah. Kenapa? Karena Nabi SAW berangkat dari mana? Dari tempat kediamannya, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ini sudah tidak masuk akal. Ini masuknya bagian dari akidah. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah bagian dari akidahnya umat Islam. Rela nggak hanya akidahnya umat Islam direbut sama Israel? Jawab, rela nggak? Ya. Berarti kita harus bela-belain mereka mati-matian, bela-belain Masjidil Aqsa. Dengan apa? Dengan segala cara. Tinggal berapa Sat? 1. Oh, tinggal 1. Ada berapa ayat surat Al-Ikhlas? Itu santri. Ada 4 ayat. Silakan. Masya Allah. Itu di luar materi. Dah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
apa yang kita kaji di pagi hari ini menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati-hati yang selamat, dengan jiwa-jiwa yang bersih, sehingga kita tercatat menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya kepada semuanya. Doa untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan, kelancaran dan keberkahan. Khususnya untuk diri saya pribadi, mudah-mudahan perjalanan saya dalam safari dakwah ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan dan kemudahan. Pulang ke sana saya disiapkan perjalanan lagi Bu, mudah-mudahan dipermudah. Tapi sana masih dakwah masyarakat. Sekaligus saya juga di sana ngampu pondok pesantren. Jadi kerjaan saya Bu dari pagi, siang, sore itu muter aja di situ. Dari rumah ke madrasah, dari madrasah ke masjid, dari masjid ke kandang, saya punya kambing. Dari kandang nanti ke kolam kalau saya sempat, muter terus entah di mana nanti meninggalnya. Mudah-mudahan pas di masjid ya. Amin ya rabbal alamin. Kita semua mudah-mudahan istiqomah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi fi sabilil haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.